Berlatar di Hong Kong tahun 90-an, cerita akan berfokus pada seorang imigran gelap bernama Chan Lok Kon, atau biasa dipanggil Chen Long. Untuk mendapatkan uang, Chen Long melakukan duel tarung bebas. Karena Chen Long adalah seorang petarung yang lumayan punya skill, ia pun berhasil menang dengan cukup mudah. Lalu kita diperkenalkan bos triad yang kita panggil saja Bos Geng. Orang yang sengaja mengadakan acara tarung bebas untuk mencari orang berbakat agar bisa ia rekrut sebagai anggota gengnya. Di mana saat Chen Long meminta uang hadiahnya, bos geng tidak langsung memberikannya, tetapi menawarinya bergabung dengan kelompok triad. Dan Chen Long menolak tawarannya itu karena tujuan ia bertarung bukan untuk gabung gangster, melainkan mendapatkan uang agar bisa membuat identitas resmi sebagai orang Hong Kong. Mendengar hal itu, si bos tidak jadi memberikan uangnya. Tapi ia berjanji akan membuatkan kartu identitas resmi dan Chen Long boleh datang 2 minggu lagi. Selama 2 minggu itu, Chen Long harus hidup dalam kecemasan karena belum memiliki identitas resmi. Ia pun sering kabur menghindari para petugas polisi yang berpatroli, sampai akhirnya kembali menemui si bos untuk mengambil apa yang sudah dijanjikan. Saat berjalan menemui si bos, Chen Long melihat banyak sekali uang dan bubuk terlarang, yang akhirnya diketahui bahwa si bos menjalankan bisnis narkoba. Namun tanpa mempedulikan semua itu, Chen Long segera mengambil kartu identitas yang dijanjikan. Namun alangkah terkejutnya dia saat melihat jika kartu identitas tersebut adalah KTP palsu yang jelas sekali terlihat kepalsuannya. Si bos melakukan ini karena kesal dengan Chen Long yang menolak tawarannya gabung kelompok triad, di mana tangan kanan si bos bernama King ini pun ikut memprovokasi Chen Long. Merasa dipermainkan, Chen Long pun nekat mengambil satu kantong berisi uang dan kabur secepat mungkin. Ia berhasil kabur masuk ke dalam salah satu bus, tapi tiba-tiba King dan 2 anak buahnya pun berhasil mengejarnya. 2 anak buah berhasil Chen Long kalahkan, tapi tidak dengan King yang sepertinya bukan preman sembarangan. Setelah terlempar keluar, Chen Long dengan cepat lari ke sebuah distrik paling berbahaya di Hong Kong, yaitu distrik Kota Tembok, yang merupakan sebuah gedung rumah susun yang dihuni oleh banyak para petarung dan ahli bela diri tingkat tinggi. Sehingga melihat para preman Kota Tembok bermunculan, King tidak berani masuk mengejar si Chen Long. Chen Long yang sudah berada di dalam lingkungan Kota Tembok pun baru sadar jika kantong yang ia curi ternyata bukan uang, melainkan bubuk terlarang. Sehingga Chen Long yang sedang butuh uang cepat untuk bikin identitas pun nekat menjualnya ke beberapa warga yang sedang berkumpul, sehingga menyebabkan keributan setelah Chen Long dianggap sering berjualan di lingkungan mereka. Lolos dari warga, Chen Long harus menghadapi seorang pria bermotor yang nyaris membuatnya tertabrak, di mana sosok preman itu bernama Xin langsung melemparkan sebelah pisau dan mengenai bahunya Chen Long. Lolos dari Xin, Chen Long pun kabur ke sebuah tempat cukur dan menyandera seorang pria tua yang sekilas tampak tidak berdaya. Tetapi ternyata itu adalah Topan yang merupakan bos preman penguasa Kota Tembok. Di mana Chen Long yang tangannya patah pun disuruh pergi dan memperingatkan untuk jangan pernah membuat keonaran di tempat ini lagi. Menyadari di luar tidak aman, Chen Long pun memilih untuk tetap berada di lingkungan Kota Tembok dengan bersembunyi di antara sela-sela bangunan, di mana ternyata warga di sini sangat baik, yang hal itu terbukti ketika Chen Long diberikan makanan dan minuman secara cuma-cuma. Tak lama muncullah seorang pria yang memakai topeng putih. Ia diutus oleh bos Topan untuk memberitahu Chen Long bahwa jika ia butuh bantuan, maka temuilah si Topan di kediamannya.
Tiba di kediaman Bos Topan, Chen Long pun dengan jujur menceritakan asal-usulnya yang hidup sebatang kara. Merantau ke kota melalui jalur ilegal bersama imigran gelap lainnya. Termasuk menceritakan perihal narkoba yang ia bawa itu adalah milik si Bos Triad yang ia curi setelah kena tipu. Bos Topan kemudian meminta kantong itu diserahkan dan mengaku jika ia bersedia menemui Bos Triad untuk menagih apa yang sudah menjadi haknya si Chen Long. Tak seperti Bos Triad, Bos Topan benar-benar menemui Bos Triad saat masih sedang tidur, di mana beliau dengan santainya menasihati Bos Triad tentang kejujuran dan selalu menepati apa yang sudah dijanjikan. Kembali ke Chen Long yang sedang diobati oleh pria bertopeng. Ia adalah salah satu anak buahnya Bos Topan yang merupakan petarung tangguh dengan banyak bekas luka di tubuh dan wajahnya. Sadar jika tempat ini adalah tempat paling aman untuknya, Chen Long memutuskan untuk hidup di sini dengan bekerja serabutan, mulai dari angkut tabung gas, angkut babi, dan berbagai pekerjaan lainnya yang mampu ia lakukan. Saat Chen Long sedang makan di emperan, Bos Topan tiba-tiba mengajaknya makan di sebuah restoran, termasuk menyuruh orang untuk menyiapkan kamar kosong bagi Chen Long bisa bertempat tinggal. Suatu malam, saat mengantarkan barang ke salah satu tempat hiburan, ia tak sengaja bertemu dengan seorang anak kecil yang tidak pantas berada di sana. Ternyata ibunya ada di sini sebagai seorang wanita panggilan yang kebetulan sedang dipukuli oleh salah satu pelanggan. Saat Chen Long baru pulang kerja, ia melihat si anak tadi malam sedang berdiri menatap ke atas, yang ternyata ibunya sudah tewas oleh pelanggannya yang tadi malam. Chen Long yang kasihan melihat si anak berinisiatif untuk membalas perbuatan si pria dengan membeli sebuah permen kacamata untuk menutupi wajahnya. Namun saat akan melancarkan aksinya, ia keduluan oleh 3 orang lainnya yang sama-sama memakai penutup wajah, sehingga Chen Long pun ikut gabung mengeroyok si pembunuh wanita tersebut. Ternyata ketiga orang itu adalah si Topeng dan satu lagi bernama Master ke-12 bernama Afeng. Mereka berempat pun merayakan hal barusan dengan cara bermain mahjong bersama, dan Chen Long mulai akrab dengan mereka bertiga. Chen Long yang merasa senang tinggal di sini pun mendatangi Bos Topan untuk minta izin tinggal di sini lebih lama. Bahkan jika perlu, ia bersedia bekerja untuk Bos Topan dan akan melakukan apapun yang ia perintahkan. Keesokannya, Bos Topan terlihat mendatangi kediaman majikannya yang biasa dipanggil Elang. Tujuan beliau datang ke sana untuk memberikan jatah bulanan hasil uang sewa para penghuni kota tembok. Bukan pemalakan, tapi real uang sewa bagi siapapun yang mau tinggal di sana. Alih-alih mengobrol santai bersama teman sekaligus majikan, Bos Topan justru harus dipusingkan dengan ungkapan hati Bos Elang yang selalu mengulang cerita balas dendam atas kematian anak dan istrinya dulu. Di mana saat mereka masih merintis karir, wilayah ini adalah wilayah tanpa tuan, dan masih jadi rebutan dari sekian banyak preman yang berebut. Bos Elang adalah salah satunya. Namun ada satu bos preman yang nekat berbuat curang dengan menculik anak dan istri Bos Elang. Bos preman itu memiliki orang kepercayaan bernama Jim, si raja pembunuh, dan menyuruhnya untuk mengeksekusi anak dan istri Bos Elang. Tak lama setelah keluarganya mati, Bos Elang dibantu Topan pun melancarkan aksi balas dendam dengan membantai seluruh pasukan si bos preman. Hingga akhirnya, Bos Topan berhasil membunuh sosok Jim dan membalaskan kematian keluarga Bos Elang. Namun Bos Elang ingin menghabisi seluruh keturunan Jim sampai tak tersisa. Karena dari informasi terbaru yang ia dapat, Jim memiliki anak laki-laki yang dulu masih kecil. Dan ada kabar yang mengatakan jika anak si Jim ini tiba di Hong Kong dan sedang dalam proses pelacakan.
Setelah mengobrol panjang, Bos Elang pun mengajak Bos Topan makan di restoran yang juga dihadiri oleh bos ketiga yang bernama Bos Harimau. Alih-alih makan dengan tenang, Bos Elang masih saja membahas tentang niat balas dendamnya kepada anak Jim yang masih dalam pelacakan. Sama seperti Bos Elang, Bos Harimau pun sangat antusias dengan rencana itu, karena sosok Jim jugalah yang telah menyebabkan satu matanya menjadi cacat. Tak lama muncullah Sin, si Topeng, Afeng, dan Chenlong yang juga diajak makan. Karena Chenlong orang baru, ia pun dikenalkan langsung kepada Bos Elang dan Harimau. Bos Topan mendadak menatap si Chenlong dengan cukup lama hingga akhirnya terbayang dengan masa lalu yang akan mengungkapkan kebenarannya. Ternyata sosok Jim si raja pembunuh adalah teman baik Bos Topan yang memilih majikan yang berbeda. Di malam aksi balas dendam, Bos Topan sebenarnya sangat berat memenuhi permintaan Bos Elang untuk menghabisi teman baiknya sendiri. Yang setelah pertarungan usai, Topan dengan cepat memenuhi janjinya kepada Jim untuk menyembunyikan istri dan anaknya yang masih kecil dengan cara dikirim ke kampung agar tidak terlacak oleh Bos Elang. Topan benar-benar sangat dilema antara memihak majikannya atau anak dari mendiang sahabat baiknya. Hanya tinggal menunggu waktu, cepat atau lambat, Bos Elang pasti akan mengetahui jika Chenlong adalah orang yang ia cari selama ini. Dan benar saja, beberapa hari setelah hari itu, Bos Elang pun kedatangan si Bos Triad bersama dengan King. Ia membawa sebuah kertas berisikan nama lengkap seseorang yang sedang dicari, yaitu si Chenlong. Dan alangkah terkejutnya Elang saat baru mengetahui jika Topan, orang yang ia sudah anggap saudara sendiri, telah melindungi sosok yang sedang ia cari-cari. Mendengar kabar tentang Elang yang sudah mengetahui sosok Chenlong, Topan pun menyuruh Chenlong untuk segera pergi meninggalkan Hong Kong. Bos Topan tidak ingin Chenlong bernasib sama seperti Jim, ayahnya, dan memang sudah berjanji untuk melindunginya. Namun Chenlong terlambat pergi, karena Bos Elang dan Bos Harimau tiba di sana lebih cepat. Sehingga Chenlong yang memang doyan bertarung pun nekat menantang mereka semua sendirian. Setelah Bos Harimau kalah, kini giliran Chenlong harus menghadapi Bos Elang yang sama-sama punya ilmu bela diri tinggi. Tetapi karena punya darah keturunan sang raja pembunuh, Chenlong akhirnya berhasil mengalahkan Bos Elang. Saat Chenlong akan menyerang Elang yang sudah tidak berdaya, Topan langsung memukulnya sampai terpental. Elang menyuruh Topan untuk menghabisi si Chenlong. Tapi Topan malah menyuruhnya untuk pergi jauh dan jangan pernah kembali ke Hong Kong lagi. Tak rela Chenlong pergi begitu saja, Elang pun kembali mengambil golok menyerang. Chenlong terluka parah setelah terkena serangan golok, sementara Bos Elang memilih untuk pergi karena Topan bersikeras melindungi Chenlong dan menyuruhnya untuk melupakan masa lalu. Masih keras kepala ingin balas dendam, Elang nekat mendatangi Bos Triad yang kebetulan hanya ada King, duduk di kursi singgasana milik majikannya. Sampai akhirnya muncullah Bos Triad yang mencocolkan cerutunya ke wajah si King, yang masih saja bisa tertawa lepas. Kedatangan Bos Elang ke sini adalah untuk meminta bantuan Bos Triad, mengerahkan seluruh pasukannya memburu si Chenlong di kota tembok. Dengan imbalan akan memberikan apapun yang ia minta. Tak membuang waktu, Bos Triad dan pasukan pun langsung meluncur ke kota tembok dan mulai mengancam semua warga untuk menunjukkan di mana si Chenlong berada. Sampai akhirnya muncullah Topan yang menemui Bos Triad. Sementara King disuruh menangkap si Chenlong, Bos Triad sendiri terlibat pertarungan dengan Topan, di mana pertarungan mereka lumayan epik dan sangat seru. Setelah Bos Triad tak berdaya, kini giliran kita beralih pada si Chenlong yang sedang digendong oleh si Topeng. King yang melihatnya pun langsung lari mengejar. Sempat dihadang oleh Shin yang harus kehilangan 2 jarinya setelah disikat oleh si King. Selesai dengan Sim,
King pun berhasil menjatuhkan si Topeng, yang ternyata dia adalah seorang ahli yang kebal terhadap berbagai senjata tajam. Melihat tiga anak didiknya tak berdaya, Topan pun segera datang menghampiri. Namun King dengan cepat menikam perutnya, yang hal itu sebenarnya adalah bagian dari rencananya untuk mengurung King di dalam salah satu toko dan mengorbankan dirinya sendiri demi keselamatan mereka semua. Xin, Afeng, dan si Topeng pun berhasil mengeluarkan Chen Long dari kota tembok yang langsung dibawa oleh pihak kepolisian. Keesokannya, Bos Elang pun mengunjungi tempat cukur si Topan, yang sebenarnya agak berat untuk dirinya kehilangan sosok yang sudah ia anggap sebagai saudara sendiri. Tak lama muncullah Bos Triad bersama King yang datang untuk menagih janji. Bos Triad tampak kesakitan akibat serangan dari Topan, sehingga King yang merasa berkuasa pun mengambil keputusan sendiri dengan menyeret beberapa rekan bisnis Bos Elang yang sudah dipaksa menjual seluruh wilayah mereka. King kembali menunjukkan keberingasannya ketika ia menghantam kepala Elang dengan palu besar tanpa ada perintah dari bos sama sekali. Fakta bahwa Bos Triad sedang sakit membuat King lebih leluasa berbuat apapun sesuai keinginannya. Bahkan semua anak buahnya kini lebih mendukung King untuk menjadi bos baru di kelompoknya. Dirasa ide anak buahnya ada benarnya juga, King benar-benar melakukan ide tersebut dengan cara menghabisi Bos Triad dengan tangannya sendiri dan menjadi bos baru dalam kelompok paling berkuasa saat ini. Kembali ke Chen Long yang sudah pulih dan sedang berada di penjara, ia akhirnya dibebaskan setelah polisi menemukan data-data yang menyatakan bahwa Chen Long lahir di Hong Kong dan berhak mendapatkan identitas resmi. Chen Long pun pergi menuju kediaman bos harimau untuk menanyakan di mana tiga temannya saat ini, yang setelah diberitahu Chen Long pun langsung meluncur ke lokasi tempat Xin, si Topeng, dan Afeng bersembunyi. Chen Long sudah menganggap mereka bertiga sebagai saudaranya sendiri. Begitupun sosok Bos Topan yang sangat berjasa dalam hidupnya. Berdasarkan kabar tentang King yang menjadi bos baru di kelompok Triad, tentulah warga kota tembok akan sangat menderita. Sehingga demi membalas dendam kematian Topan dan menyelamatkan warga kota tembok, Chen Long pun diam-diam pergi sendirian tanpa memberitahu mereka bertiga. Di mana saat ini King telah menjadi penguasa baru kota tembok dan bos besar Triad di seluruh daratan Hong Kong. Ia sedang menyaksikan pertunjukan anak-anak didiknya yang juga menguasai jurus kebal yang sama seperti dirinya. Chen Long seorang diri akan menghadapi King beserta anak buahnya. Dan inilah yang terjadi. Saat sedang terdesak, Xin muncul dengan motornya. Afeng yang turun dengan talinya, dan si Topeng dengan tinju besinya yang kini sudah tidak mengenakan topeng lagi. Ketika yang lain sedang sibuk dengan kroco-kroco, Chen Long sendiri harus menghadapi King yang membawa dua senjata api. Berlokasi di pinggiran bangunan kota tembok, Chen Long dan King pun saling mengejar satu sama lain dan bertarung di tempat yang sangat berbahaya. Melihat Chen Long butuh bantuan, Xin dan kawan-kawan yang sudah selesai dengan kroco-kroco pun langsung lari menyusulnya, di mana mereka akan mencoba mengeroyok King bersama-sama, berharap dapat menemukan titik kelemahannya. Dengan menggunakan kabel, mereka berempat mencoba mengikat King dari 4 sisi. Namun tenaganya jauh lebih kuat berkat pengendalian energi Qi yang sudah ia kuasai. Melihat semua temannya tak berdaya, Xin pun mencoba mendorong King ke bawah gedung. Namun ia berhasil memegang sebuah kabel, sampai akhirnya muncullah Chen Long yang menjatuhkan dirinya bersama si King. Pada posisi bergelantungan itulah, Chen Long mencoba mengarahkan pisau yang langsung King gigit sampai patah. Chen Long dengan cepat menutup mulutnya agar King menelan potongan sajam tersebut. Sampai akhirnya King berhasil terlepas dan naik kembali ke atas.
Sementara itu Chen-long teringat dengan sosok bos topan yang sudah sangat baik terhadapnya. Ia pun meraih sebuah kain besar yang terbawa angin dan berhasil naik kembali ke atas. King akhirnya terluka oleh potongan sajam yang tadi ia telan, dan terungkaplah kelemahannya adalah bagian organ dalamnya yang tidak terlindungi energi Qi, sehingga sekarang dia bisa dengan mudah dikalahkan. Setelah semuanya berakhir, mereka berempat nongkrong di atas bangunan tinggi, memandangi kota tembok yang lambat laun akan dirobohkan oleh pemerintah. Banyak kenangan yang mereka punya di sana. Namun pada akhirnya mereka harus mencari pekerjaan tetap yang lebih masuk akal. Dan film pun selesai.